Major labels yang di Indonesia yang ada cabang di semua full shit. All of them. Selamat malam pemirsa Manusia Merdeka Distorsi. Masih bersama gue Aceh dan gue Ica dan Mbak Ezra Sebentar. Abang Ezra Simanjuntak, salah satu gitaris ternama di Indonesia nih. one of the best friend. Ternama kita di Terbangsat, Bang. Yes, gimana kabar hari ini, Bang? Masih tetap bangsat seperti biasa. Asik. Lagi sibuk apa nih, Ezra, sekarang ini? Ya masih berjuang lah kalau masih ya. Tapi masih aktif lah ya? Masih aktif di era pandemi ini, masih dengan nekat dan dengan bandel masih ngejalanin acara rutin kalau gua. Oh, masih jalan ya acara rutin ya? Bukan rock campus, cuman ada acara baru gua tetap jalan lah maksudnya. Gua udah nunggu setahun kan. Di masa pandemi ini terkendala gak dengan apa namanya hal-hal yang mungkin kayak? Iya, kadang-kadang kan resiko, ya bukan kadang-kadang, resikonya kan memang bisa jadi masalah gitu kan sebetulnya. Di satu sisi yang lain ini sebenarnya bukan bisa dibilang buat gua nih bagian dari pemulihan malah. Ya kan, bukan mau ngelawan balik, enggak ngelawan balik, maksudnya udah setahunan ini nunggu men, ya kan? Iya, betul. Ada banyak hal yang sekarang kita udah tahu tentang virus ini, gitu, ya kan, dampaknya dan sebagainya. Dan sebenarnya bukan mau menyepelekan, sama sekali enggak, gue sama sekali enggak, gitu. Tapi kalau lu beneran baca research dan sebagainya, di satu sisi ya gue ngerasa udah nggak perlu kayak sebelumnya ya. Nggak perlu terlalu paranoid ya sebelumnya. Nah, yang jadi masalahnya adalah kita kalaupun anggap aja lah misalnya tiba-tiba sebulan lagi atau 2 minggu lagi atau kapan tiba-tiba pemerintah Indonesia negara lain whatever gitu loh. Misalnya pemerintah Indonesia bilang ya udah fuck it, nggak usah ada PSBB-an lagi, nggak usah ada restriction lagi, misalnya semua di ini. Kita nggak mungkin tiba-tiba pulih gitu aja kan? Iya benar. Sampai kemarin juga kan buat mudik aja kan masih dilarang. Iya. Nggak, maksud gua pun semuanya itu udah nggak dimasalin lagi. Kita nggak akan mungkin tiba-tiba pulih begitu aja dalam pasti ada proses. Pasti ada proses ya, benar. Jadi gua menganggap kalaupun entah ya moga-moga enggak. Kalaupun misalnya oke, gue dimasalahin misalnya, moga-moga enggak ya. Moga-moga teman-teman asik-asik aja dan intinya dari gue sama seperti gue jalanin di Rock Campus gitu loh. Pun entah kenapa nggak bisa jalan lagi, setidaknya gue udah jalan 131 kali acara. Yeah. Okay? Oh, iya. Nah, kalau Sunday Showcase yang gue barusan jalan ini entah kenapa nggak bisa jalan lagi, setidaknya gue udah jalan 9 kali acara gitu loh maksudnya. Setidaknya udah ada effort, udah ada upaya gitu. Gitu. Ini yang udah dijalanin live ini. Yes, bukan streaming. Wah. Gua nggak mampu streaming soalnya. Iya, jalan acaranya live loh. Live. Iya, Gua nggak mampu live. streaming. Soalnya juga pernah juga di sini nekat-nekatan dari Record Apocalypse bikin launching 4 band di masa pandemi. Dan emang nggak ada apa-apa sih. Gitu. Aman-aman aja ya. Aman-aman aja semuanya dan terkendali, walaupun banyak yang datang, dempet-dempetan, kita berkeringat bareng, malah nempel gitu kan, nggak ada panggung, tapi is okay. Gitu. Nah ini Bang Ezra ini selain dikenal sebagai apa ya, founder dari Rock Campus, ini juga dulu tuh ada bandnya namanya Z Factor, lo tau nggak? Nah, Gue yakin nih nggak tahu sih. Iya. belum tahu bang. Pasti lu nggak tahu. Kalau gue tahu aja. Nah, sekarang gimana kabar Z Factor nih? Masih ini Wah, kan? jadi Masih aktif ya? enggak. Masih? Iya. Dari Albumnya sejak udah ada bang? Udah ada 2. Udah ada 2. dulu gue sempat punya. Iya. 2. Sempet punya ya. Sempet. Fisiknya kaset, CD.
sih kalau yang sekarang ini ya, jadi kalau yang sekarang yang kok sekarang yang 2017-an itu dirilis, itu cuman dirilis di digital platform. Kita belum bikin karena bikin fisik ya. Kalau yang udah dibikin fisiknya ada album pertama sama mini EP yang kedua, tapi yang full album yang berikutnya setelah itu yang dirilis 2017 itu nggak ada fisiknya. Bukan nggak mau sebenarnya, tapi jadi nggak mau gua. Kenapa tuh alasannya? Alasannya adalah kalau mau harus di remix, dibetulin, di remastering dan sebagainya. Mastering lagi ya. Dibetulin karena waktu rekaman itu cacat produksi. Cuman karena udah 4-5 tahun, 6 tahun nggak dirilis, satu hari manajer gua manggil anak-anak band, kita dikumpulin, terus dia bilang nggak bisa nih kayak gini, harus dirilis. Lu udah lah, lu telan aja cacat produksinya, coba dibenahin sebagus mungkin, rilis aja gitu. Setelah diskusi sama-sama akhirnya keputusan bersama udah rilis aja Wak gitu loh kan, ya udah rilis. Cuman gua kalau kayak gitu nggak mau dalam bentuk CD lah, karena gua sendiri nggak ikhlas gitu ya. Kalau bisa pengen take ulang semuanya gitu loh ya kan. Tapi kalau untuk kepuasan gitu kan, kepuasan seorang musisi ya dalam album itu untuk sekarang gitu ya, mending fisik apa digital platform? Enggak, kalau gua dua-duanya. Dua-duanya ya? Kalau gua harus album fisik harus ada harus ada dua-duanya. Harus ada fisik juga. Ya, kan ini bukan masalah karena gua old school atau enggak sih. Nah, yuk kita bedakan. Dulu kita beli album, kita memiliki albumnya, ada bendanya. Ada. Iya, ada fisiknya, ada bendanya. Yes. Benar. Now you don't own anything. Lu nggak memiliki bisa apapun. aja. Lu nggak memiliki apapun. Oke, you don't own anything gitu loh ya kan. Itu nggak sama. Benar. Itulah sebabnya akhirnya lewat numpang lewat aja. Dulu beneran kita pegang, dan gue bukan bilang itu lebih superior atau lebih bagus dari yang sekarang, enggak, beda aja. Beda. Nah makanya dua-duanya harus ada lah, balance kan jadinya. Kecanggihan teknologi seperti ini dengan ada gue bendanya, barangnya ada, gue itu retail namanya. Gue beneran ini, misalnya gini, gue tanya sama lu, ini kaos punya lu kan? Lu beneran bisa pakai, it's yours, walaupun ada 1000 lagi kaos kayak gini yang 1000 orang punya. Iya, betul nggak? Right? Lu bayangin kalau ini virtual. Panjang gue. Ini sepatu, ini lu bayangin ini virtual. Sepatu virtual ya, right. Berarti cuma lu bayangin aja. Iya, lu bayangin aja. Jadi you don't own anything, it's just a fucking digital kode 01110101 gitu ya kan. Jadi harus ada dua-duanya, titik, itu aja, simple. Nggak ada hubungannya sama old school, new school apa segala macam. Nggak ada hubungannya dengan lu udah tua, gua atau fuck you gitu. Ya kan, nggak ada hubungannya dengan itu. Tapi ada juga yang lebih unik dari Z Factor ini dulu ya. Jadi genrenya apa? Tribal. Oh, ya. Tribal core. Tribal core. Nah, coba deh jelasin. Pasti soalnya banyak yang belum tahu, apalagi Aceh nih. Belum tahu nih gitu loh nih. Nih gue mau ngeluarin sound dia tadi nih ya, bang mainin bang. Iya. Dan itu selalu menarik itu di bagian gitarnya kan. Ezra berdua sama Edi ya. Mereka kakak beradik. Ya. Nah, coba bisa dijelasin nggak soal Oke, tribal core-nya itu? Jelasan pendeknya gini, gua sama Edi walaupun nggak besar di Indonesia, kita ngulik untuk punya karakter dan ciri yang mana etnis Indonesia itu menjadi bagian dari karakter metal modernnya kami. Oke. Karena kalau lu tanya musisi manapun, apalagi main instrumen yang ada lead melody kayak gitar, keyboard, saxophone, simple gua nanya, Indonesia lu mana? Karena gua pernah digituin di Amerika. Gak ada Indonesianya, lu main copy paste bule, titik. Mana Indonesianya? Kagak ada Indonesianya. Jadi, nah, gue ini Indonesianya, ini jelas. Tapi ya dari segi skill technical dan yang lain-lainnya, yang enggak, jangan harus international dong. Iya. International dong standarnya. Kalau misalnya bahasa anak-anak kan harus sebagus bule, selevel bule, kayak bule kan gitu kan orang kita kan kalau ngomong. Nah jadi intinya gitu, tetap Indonesia. Lu denger ini Indonesianya memang ada, beneran digabung dengan yang dari barat kan, yang dari bule ya kan, ngerti maksud gua kan, harus jadi satu supaya kita bisa bilang ini ada Indonesianya. Jadi ada unsur Indonesianya. Unsur Indonesia harus ada. Terus band, nah band gua
nggak masuk dalam kategori rata-rata yang ada band gue. Dulu gue nggak masuk, mau dibilang thrash enggak, mau dibilang heavy metal lebih keras sebetulnya gitu loh. Mau dibilang metalcore enggak gitu ya kan. Gue nggak masuk dalam semua itu unsurnya. Tapi core-nya tuh memang metal, bukan metalcore. Core itu kan artinya intinya tetap metal. Gua manggilnya modern metal karena sekarang era metal sekarang ini banyak menggabungkan unsur dari era klasiknya metal sampai yang ke sekarang yang udah ada bisa jadi bikin aliran sendiri. Nah, iya, gua bikin aliran sendiri gitu gua ya. jalan sendiri. Jadi dulu gue ingat banget sempat dimasalahin ada media nulisnya ini bukan progressive metal ini karena mereka nggak ngerti musiknya dan kita belum pakai label apa-apa, maksudnya belum menamakan genre gitu ya kan. Cuman manggil ini band metal gitu ya kan. Nah, gara-gara ada yang nulis kayak gitu, terus ada yang masalahin progresif dari mananya gitu loh. Jadi orang Indonesia kita nih kadang-kadang baper nggak jelas ya, kontol gitu ngerti maksud gue ya kan. dengerin tuh. Ya kan? Nggak usah dimasalahin dong yang kayak gitu, tapi band gue dimasalahin. Itu salah satu pengalaman awal pertama gue. Kok gini ya? Nah, terus ada yang pernah nulis folk metal, terus ada yang masalahin. Folk metal dari mananya? Folk metal tuh harus gini. I'm like, what the fuck? Akhirnya setelah gue pikir-pikirin, gue ngobrol sama anak-anak, gini aja deh, kita bikin subgenre sendiri aja. Iya benar. Ya kan, terus inspirasinya salah satunya bukan dari situ sebenarnya. Gue terpikir tribal core itu bukan dari situ, tapi setelah udah kayaknya asik nih, kan kalau kita bicara etnis dari Indonesia itu kan suku sebetulnya, tribal kan, kalau bahasa Inggris. Kalau gue bilang suku core, kayaknya suku core tuh nggak asik kan, suku core, suku metal atau etnik rock apa segala macam kayak sok pinter, sok cerdas gimana, sementara band gue bukan sok cerdas gimana kan, enggak kan. Tribal core itu udah paling cocok menurut gue. Nah, satu hari pas lagi ngerumusin itu, gue nonton wawancara lama Max Cavalera waktu dia pertama bikin Soulfly. Itu kita bakalan ulas lagi lebih dalam, tapi kita sekarang break dulu ya Zra ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Blast Noise Radio dan Manusia Merdeka Distorsi. Oke, kita kembali lagi di Manusia Merdeka Distorsi, masih bersama gua Aceh dan ada Bang Ezra Simajuntak. Yes. Ini melanjutkan yang tadi nih Bang Ezra nih, pertanyaan. Ini juga mereka nih ini loh, gue sebagai salah satu saksi di mereka tuh produksi sendiri untuk albumnya ya. Iya. Label sendiri. DIY banget ya. Oh, pokoknya keren banget. Dan itu di ruangannya Edi ya. Iya, album ya. Ya rata kecuali album yang gue bilang 2017 itu yang ada tracking di studio beneran, drum di studio bener, tapi semuanya tuh rata-rata di kamarnya adik gua, kamar Edi, mixing, mastering. Jadi di era orang belum sepenuhnya DIY di rumah sendiri, kita udah nyoba itu. Yang hasilnya lebih bagus dari major label Indonesia malah. Asik. Gue pernah tanding sama band luar malah ya, bukan band Indonesia malah. Bisa lebih kaya ya Bang ya? Itu ada berapa personil Bang? Band gue sebenarnya 6. 6? Sebenarnya 6. Karena vokalisnya 2. Awalnya 3 ya? Awalnya malah 3 vokalisnya. Awalnya 3. Jadi akhirnya tapi sekarang udah enggak ya, jadi 2 vokalis, 2 gitar, 1 bassis, 1 drum. Ya kan? Tadinya 3 vokalis jadi 7 tadinya. Awalnya aslinya, konsep aslinya 7. Karena vokalisnya 3. C Factor. Ya, dan kita juga tahu ya kalau lu kan juga sempet lama di Hawaii ya. Ya gue lahirnya di sana. Gue nggak besar di Indonesia. Sampai kuliah ya? Sampai udah kerja. Sampai udah kerja. Puas lah ya. Dewasa. Barulah. Ada kaget nggak sini pas datang ke Indonesia? Ya bukan kaget. Ya bukan kaget kayak gimana sih. Tapi banyak yang apa sih bahasanya, kok gini gitu. Oh gitu ya. Tapi Banyak di sana kok juga gini. itu udah bermusik ya Zra? Ya gue memang memulai main musiknya mah di sana, bukan di sini kan. Sama adik gue juga di sana, bukan di sini. Setelah lo datang ke sini dan lo nerusin bermusik di Indonesia, lo lihat Nggak, perbedaan yang signifikan nggak sih? Gue nggak nerusin bermusik, gue di belakang layar kan, bukan main musik gue malah. Kan Jadi lo kesini di belakang layar ya? Gue di belakang layar kan, gue gabung jadi anak potlot sama anak-anak, dan gue jadi
manajer studionya Indra sama Pai untuk iniin recording production. Iya. Jadi banyak ngerjain album-album dan segala macam lagu-lagu yang dirilis di era itu gitu loh, ya kan. Jadi bukan gua bermusik jadinya sebetulnya. Behind the Ya, scene. bermusiknya maksudnya dalam arti kata recording production gitu loh, ya kan, ngurusin recording Bahkan apa sekarang segala macam. Bang Indra sama Bang Pai itu udah rekaman, studio rekamannya udah canggih-canggih juga ya. Oh itu jadi studio Indra waktu gua bareng sama dia itu Iya. adalah studio recording full digital pertama Indonesia. Pertama. Jadi Indra Ki itu perintis full recording digital recording pertama Indonesia, 24 track pakai sistem ADAT yang pertama di Indonesia. Jadi kita termasuk yang paling pertama. Album Slang waktu itu kita ngerjain Generasi Biru, Minoritas, itu adalah 2 album pertama full album yang beneran all digital. All digital. Walaupun kita waktu itu ngulik nyari caranya gimana supaya masih kedengeran kayak analog. Masih kayak pakai pita gitu. Jadi lu dengerin 2 album itu nggak kedengeran era itu ya. Era itu kerasa banget beda digital sama analog soalnya era itu ya, zaman itu. Jadi kita ngulik itu bisa begadang-begadang berhari-hari nggak tidur-tidur kan karena zaman itu kan masih pakai kimia gitu. Sampai sekarang tapi masih begadang terus kan. Ya tapi nggak kayak itu. Iya, nggak kayak Beda. itu, Nggak kayak nggak kayak waktu dulu itu. ya. Dulu tuh. Jadi kita kita ngulik itu dan nggak ada yang bisa kita tanya di Indonesia karena kita yang malah pertama kan. Jadi harus ikut forum dan nanyanya ke bule-bule yang juga sound engineer yang di jajaran paling depan untuk gitu digital ya, recording studio. Jadi kita pakai modem waktu itu yang masih muter-muter gitu kan, yang kering bunyi-bunyi kayak gitu kan, pakai modem kayak gitu. Kita ininya sama sound engineer terdepannya di Amerika, nanyanya atau gimana diskusinya, dan karena bahasa Inggris gue yang lancar, Indra kurang gitu. Jadi gue yang baca dulu, gue ngejelasin ke dia atau yang nanya, ya gitu-gitulah. Jadi kita benar-benar ngulik ya gitu. Ngulik. Tapi dapat channel yang keren ya, Bang. Maksudnya dapat Nah, ilmu karena yang... di sini belum ada. Iya. Keberuntungan ada di pihak Anda dia kan. Dapat guru yang oke juga bakal Iya, bisa ini tukar pikiran. bisa tukar Dan mereka pikiran. asik, mereka tuh Mereka asik asik banget. ya? Nggak pelit ilmu, nggak apa, jawabnya tuh sedetail-detailnya gitu ya kan. Jadi mindset itu yang gue pakai waktu rekaman album pertama Z Factor, yang mana kondisinya belum secanggih sekarang kan. Yang pakai laptop ini aja lu Iya. di sini dengan Bisa, kayak gini aja. Waktu gue mulai itu 2006-2007 belum sampai segitunya lah di Indonesia kan. Jadi intinya adalah ngakalin sih gimana caranya multi trackingnya itu nggak kalah sama bule, itu sih patokan gue waktu itu. Dan gue ingat banget waktu si Kikan pertama kali denger di mobilnya dia, pertanyaan dia, kok bisa kayak gini sih hasilnya? Nah itu jaraknya Gitu. berapa lama dari yang lo di belakang layar sampai akhirnya lo Ngeband lagi? ngeband lagi? Ya gua di belakang layar itu, gua akhirnya udah nggak ada berurusan lagi dengan mainstream kayak major label itu kan 2003-an gitu ya. Oh, oke. Jadi, nah dari situ tuh udah mulai coba, bukan udah ngeband tapi mulai coba buat bikin band kan gitu. Nah akhirnya 2006-2007 oke, bandnya kayaknya udah ada walaupun drummer masih nggak jelas waktu itu. Akhirnya dan gue dikejar sama PR Sony BMG kan. Nah, tuh band gue sombong men. Statement kayak gitu gue udah sering dengar. Ya, sombong band gue ya kan. Kita nggak jadi label karena mau rilis sendiri, malah dikejar sama ininya major label itu kan. Ini ada pertanyaan yang sengaja gue mau tanya ini, kenapa nih Bang mutusin diri dari major label? Alasannya? Because they are all full of shit man. Oh gitu Bang. They are fucking full of shit man. Fuck all of them. Major Fuck label all of ya? them. Indonesia. Indonesia. Untuk Major label Indonesia. Major labels yang di Indonesia yang ada cabang di semua full of shit. All of them. Walaupun sebagian dari mereka klien gua, makanya justru gua tahu how full of shit they are. Ngerti nggak maksud gua? Oke. Walaupun ada teman-teman gue yang kerja di sana, gue tahu. Dari segi apa aja sih Zra lo bisa ngeliat they are full of shit?
dari segala macam sisi. Dari banyak sisi. Banyak banget ya. Banyak banget. Kalau di breakdown panjang gitu. Kelamaan. Jadi wawancaranya akhirnya ngebahas itu. Iya, benar-benar. Mending nanti kita ngobrolnya Itu off ntar air aja. Kalau misal atau ada waktu tertentu, mari kita bahas kenapa lu bilang full of shit gitu ya. Oke. Jadi buat band-band mendingan DIY aja. Dan itu nasihat gue dari sejak awal gitu. In fact gini ya, waktu di Potlot tuh akhirnya slang sendiri sama anak-anak cabut dari label ininya kan, bikin sendiri independent. Jadi yang kita yang pertama malah dan sukses bla bla bla. Jadi intinya kayak diedar oleh label ininya, tapi ininya under our own control. Nggak ada yang nyuruh gimana ya, lu bikin lagunya gini dong gitu loh, nggak ada yang nyuruh Opi and the Resta lu bikin lagunya gini, nggak ada. Dia pernah di major label yang norak banget lah pokoknya gitu loh. Hasilnya jadi kayak penyanyi cewek biasa. 2-3 tahun kemudian di tangan anak-anak dengan Bim Bim as the music producer keluarlah. Jadilah Opi seharusnya kayak begini, seharusnya Opi ya. Apa adanya. Itu yang malah meledak gila-gilaan. Iya betul. Namun angkanya itu ya gitu deh. Nggak mungkin penjualannya sekian gitu loh. Dan gua udah jadi saksi, tahu banget gua penipuan angka dan sebagainya. Oke. Right? Bukan cuman diobrolin doang entah dari siapa, gua ngeliat sendiri dokumen laporan ke artisnya temen gua nih, sampai sekarang gua nggak bilang sama dia. Gua sampai sekarang nggak bilang sama dia. Dan lo tahu rahasia itu. Yes. Gua ngeliat sendiri dokumen angkanya berapa dan yang dilaporkan dia 7 kali lipat bedanya. Wow, 7 kali lipat jauh banget. Iya, 125.000 sama 780.000 unit tuh kan jauh banget bedanya, men, gitu loh. Ya itu sampai ngikut semua ya. Akhirnya band-band Indonesia seperti Pas Band, ya, dia ngeluarin indie label jadinya jatuh. Tapi dia akhirnya sign sama Aquarius. Begitu. Dia awalnya indie, kena meledak, dia ambil sama Aquarius. Terus keluar lagi dia. Iya, tak. Kapan keluarnya gue tanya sama lu? Iya, nggak seperti nggak seperti slang lebih dulu. Ya, slang duluan. Duluan. Slang duluan. Kayak netral juga kan keluar juga akhirnya dari tapi major label gitu. Sekian tahun kemudian, ya ujung-ujungnya gitulah. Ujungnya. Ujungnya gitu, netral gue mau bawa ke tembusin ke major label di luar, ke Warner Music nggak berani si Bimo-nya. Nah, jadi gue bawa Kinek Katrina tembus. Rotor gue yang tembusin ke major label tuh. Yes. Lu kira ini Irfan bisa almarhum gitu. No, gua yang tembusin. Dia tinggal datang ke Malaysia untuk tanda tangan kontrak. Yang jadi saksi dia tanda tangan kontrak dan saksi kontrak itu adalah adik gua sendiri. Edi ya. Gua yang tembusin, gua yang ngecap, gua bilang nih band bla 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 bla, dan mereka percaya, mereka terima. Jadi deal, selesai. Jadi kalau nggak karena gua tembusin itu, Rotor tidak akan jadi band underground metal pertama yang tembus major label. Gua yang tembusin. Gitu. Tapi itu keluar bukan di Indonesia ya. Benar itu. Dan gara-gara itu di luar, akhirnya dirilis di Indonesia, Singapura, Malaysia, and Thailand. 4 negara. 5 album. Berarti kontribusi lo untuk ngebantu teman-teman di scene underground lokal juga banyak ya? Nggak banyak, tapi gue minimalnya berusaha ngebantu aja. Yang gue denger kan juga lo sempat megang beberapa band tuh. Iya, sempat megang beberapa band yang lo dengar dan lo pegang untuk lo bantu. Enggak, bukan gue pegang sebetulnya. Gue cuman bina. Gue bina aja. Oke. Gue nggak ada megang band, enggak. Gue sampai sekarang pun misalnya ada yang nanya ya gue coba ngasih masukan paling, dan biasanya nggak didengerin juga, jadi males gue lama-lama. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol bareng Ezra Simanjuntak. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Blazers Radio dan juga Manusia Merdeka Distorsi. Oi. Masih bersama gue Aceh dan gue Ica dan gue Ezra Simanjuntak. Sorry motong. Kalah cepet lo Cek. Kalah cepet. Nah, selain seorang gitaris, seorang musisi juga, nah Ezra ini juga dikenal sebagai seorang desainer. Desainer. Iya. Ya. Gue sebenarnya terinfluence sama yang sering gue lihat waktu itu di sana. Jadi sering lo dan ternyata ada yang nempel juga ya. Ada yang nempel juga, makanya gue kayak sekarang bikin flyer tuh belajar ilmu dikit-dikit dari pada saat di sana. Ya, jadi sebenarnya desain grafik ini lebih kemana ya? Kayak
natural ini aja. Gue tadinya melukis. Iya, lu katanya sempat ngelukis juga ya. Gue tadinya ngelukis, terus tiba-tiba gue begitu ketemu gitar berhenti melukis total. Oh, gitu. Jadi nggak pernah tersalurkan gitu loh ya kan. Tapi kan lu juga sempat ngajarin banyak orang tuh ya, teman-teman di sana buat belajar desain grafis ya kan. Bahkan gue aja yang dulu sempat ngeliat doang, akhirnya sekarang nempel gitu loh. Coba-coba bikin gitu. Ya dulu gue tongkrongan itu di Pondok Labu dulu sempat ada 35-40 orang sih yang ikut sama gue. Iya, terakhir waktu di BSD juga kan ya. Nah, BSD kalau itu udah beneran tim jalan ya. Waktu yang di Pondok Labu tuh emang beneran tadinya tongkrongan doang nggak jelas gitu ya kan. Indonesia lagi kacau parah, ya kan. Orang semua pada stres, terus ya ada berapa biji komputer daripada nggak jelas mari kita iniin desain gitu, you know what I mean, gitu. Nongkrong bareng sama Ezra diajarin desain grafis tuh bener-bener anak tongkrongan yang apa? Ya sorry tuh sih yang mereka mungkin edukasinya kurang ya, tapi dikumpulin terus diajarin gitu loh, bener-bener yang mereka tadinya gaptek tapi jadi kan SDM banget ya. Salah satunya malah dia tadinya sebenarnya pembantu rumah tangga. Laki-laki umurnya baru 16. Sama sekali paling SD kelas 2 atau kelas 3 deh sih, udah nggak sekolah lagi. Tiap pagi dia datang tuh ruang tuh capu dia, nih anak-anak lagi ngulit begadang-begadang nggak tidur ngerjain desain tuh dia ngeliatin gini. Liatin aja. Terus baru dia kerja. Setelah udah 2-3 minggu kayak gitu akhirnya lu sini deh gitu. Lu penasaran ya, dia nggak pernah ngeliat komputer seumur hidupnya. Jadi itu pertama kali kan. Lu mau belajar nggak? Ya gitu loh. Ya udah gini aja, ini anak-anak lagi kerja, lu duduk aja di sini. Lu udah kerjain kerjaan lu duduk di sini, lu liatin gitu kan. Nah ini anak dalam hanya berapa bulan akhirnya udah mulai kelihatan nih. Dia benar-benar mulai gua mulai oke. Gue lagi ngejar job apa misalnya kan, ikut pitching kan, harus submit 4-8 desain. Ada yang gue desain, terus anak-anak submit. Oke. Lu coba ada yang ngedesain satu, gue pengen lihat briefingnya kayak ini, gue jelasin. Ya kan, kalau layak baru gue masukin. Nanti gue presentasi ke si klien. Kalau kita menang jobnya, ya dia yang pilih desain yang mana, gue fair. Nggak perlu harus desain gue. Ya, nggak perlu. Kadang-kadang malah gue sengaja nggak ikut ngedesain gitu ya. Nah ini anak nggak sampai setahun akhirnya gue udah bisa MTV misalnya, klien gue MTV Global TV, gue yang suruh oke lu yang desain aja, ngerti maksud gue? Jadi bener-bener nggak tahu apa itu komputer sampai akhirnya dia tuh jago ngedesain. Nggak nyampe setahun sih, nggak nyampe setahun. Besok nongkrong Jip tiap hari sih. Kita tongkrongin Jip. Gue aja waktu itu cuma ngeliatin doang gitu kan teman-teman di sana gitu, sampai akhirnya nyangkut ilmunya. Ada cerita lucu juga ya bang ya untuk tentang learning belajar bahasa Indonesia. Wah, banyak. Gue pertama waktu di Potlot dulu anak-anak yang ngajarin gue, oke, deh lu nyebut R-nya tuh R. Jadi gue latih R. Sampai sekarang juga logatnya kayak Melayu gitu ya? Masih ada, karena gue high schoolnya emang di Malaysia. Oh gitu. Jadi nggak mungkin nggak ada influence itu ya. Walaupun gue nggak bisa bahasa Indonesia, dan di sekolah itu iya bahasa Inggris UK. Inggris medok lah ya. Inggris ya, yang kalau Amerika kan lebih ngalir lancar. Kalau Inggris kan lebih nyebutnya lebih proper, lebih kerasa nyebutnya gitu ya kan. Jadi udah ya pasti influence aksen atau logat itu pasti masih ada gitu ya. Cuman gue pertama kali ya gue harus belajar gitu ya. Itu belajar di mana bang? Iya gue latihan aja. Tapi nggak ikut lembaga kursus khusus gitu? Enggak, gue sempat kuliah 2 semester sih di Amerika belajar bahasa Indonesia. Sempet. Oh gitu. Oh oke. Nggak ada gunanya sampai sini. Nggak ada gunanya. Nggak ngerti apa-apa. Secara educational backgroundnya Ezra juga lebih ke psikolog ya? Iya, gue masuknya untuk fisika sebetulnya, fisika untuk belajar theoretical physics sama cosmology, ya tentang teori fundamental alam semesta ini, tentang alam semesta ini kosmologi gitu. Terus gue pindah ke psikologi karena gue waktu itu kuliah full time, kemudian gue kerja full time. Terus gue mulai belajar main gitar tuh kan pas kuliah, baru belajar megang gitar. Nah, jadi gue menyadari kalau gue pengen belajar gitar lebih jauh,
sementara kerja full time, kuliah full time, gue susah nih kalau kuliahnya fisika. Jadi gue pindah ke psikologi kan. Gara-gara itu, gue pindah ke psikologi gitu ya kan. Biar punya waktu, Biar pegang gitar. lebih punya waktu main gitar sebetulnya, gitu ceritanya. Jadi sebenarnya lebih banyak waktunya untuk gitar gitu. Ya, ya karena kayak gue kerja, ya lu kerja full time, kuliah full time, ya mana ada waktunya? Iya. Di mana waktunya? Iya. Gitu. Bagi waktunya udah lumayan susah ya. Udah susah lah, udah susah. Tapi di sana pasti pernah ini juga dong, apa perform gitu. Atau apa? Oh ya, ya awal-awalnya lebih ke nyari jam terbang kan, maksudnya Iya. lu mulai main gitar, udah mulai pede, udah bisa bawain lagu, udah bisa bawain cover, and then ada teman-teman yang ngajak. Awalnya berangkat dari jamming dulu sih, gitu. Oke. Jamming, di situ ngerasa wah ini kayaknya gue nemuin sesuatu nih di dunia ini gitu ya. Sama kenapa gue akhirnya mau iniin gitar tuh gue ngerasa nemuin sesuatu aja sih, gitu. Ada kepuasan itu. Ada ya kepuasan, Adrenalin. ada ekspresi yang bisa dikeluarin aja sih, gitu. Itu dapat banget kalau udah gitu. Iya. Dan untuk band sendiri yang nyiptain lirik itu siapa? Lirik kalau bahasa Inggris bareng. Bareng. Ya rata-rata dari gua atau ada sedikit dari Edi, adik gua. And kalau yang bahasa Indonesianya lebih ke Tio sama Bopa, vokalisnya. Yang pasti diinin sama gua lah. Ya maksudnya gua nggak jago nulis bahasa Indonesia, tapi kalau misalnya gua ngerasa kurang atau kurang bagus gitu ya kan, pasti gua ngasih tau jangan kayak gini dong nulisnya, paling gitu. Kalau tanya kayak gimana, nggak Sampai ngerti gua kayak sekarang. gimana ya kan. Lu lah ya, gimana. Maksudnya sampai sekarang bang, Hah? nulis bahasa Indonesia aja. Enggak, gua nulis bahasa Indonesia udah lancar, tapi untuk nulis lirik kan beda ceritanya. Iya, Beda. Kebanyakan bahasa Nulis Inggris. lirik beda. Nah, kalau bahasa Inggris mah aman gua. Sejahtera ya gua. Oh, iya. Bahasa Inggris mau kayak mana bisa lah gitu ya. Mau sok-sok puitis bisa gitu. Agak lebih ini sok bahasa apa kata-kata yang menjelimet, sok kayak Dream Theater gitu bisa gitu kalau gua mau ya gitu. Apa yang diangkat tuh bang dari lirik tersebut? Temanya. Oke, tema oke ini bisa dalam banget sih sebetulnya. Ntar kita suruh dengerin nih para pemirsa di Spotify udah ada kan ya bang? Ya, harusnya atau iTunes. Iya di Moga-moga iTunes. masih ada. Kecuali entah ada siapa yang coret gitu, gua nggak tahu juga. Harusnya masih ada di Spotify ya, Z Factor. Album yang pertama waktu masih lagi belajar ngeband, Kill Paradigm, sama yang gue bilang Cacat produksi itu, Attachment of Rage. Harusnya masih ada dua-duanya. Nanti tinggal dicatat aja Bang. Di terakhir biar para pemirsa ngeklik lah mendengar. Apa tuh bang tema-tema yang diangkat? Dasar pemikirannya sebenarnya sederhana. Oke, misalnya orang bilang kritik sosial itu udah pasti ada, rata-rata band kalau metal atau punk, hardcore atau gimana pasti itu udah pasti jadi bagian besar ya. Cuman sebenarnya dasar tematisnya itu adalah untuk menyindir, mengingatkan, mengajak sebenarnya untuk kita benar-benar mulai ngelihat sesuatu tuh untuk berpikirnya gini, maksudnya sebenarnya what is the truth? Yang benar tuh apa sih? Ya kebenaran yang sesungguhnya itu apa sih? Kita selalu ngelihat sesuatu tuh kan berdasarkan opini, paradigma, dogma, doktrin dan sebagainya. Jadi kita akhirnya jadi nggak ngelihat what the truth is actually gitu. Lebih sering kita kebanyakan dengar omongan orang gitu. Omongan orang, paradigma yang sudah ada, persepsi yang udah ada, atau generalization atau generalisasi gitu, atau sesuatu yang kita anggap ini nggak relevan sebenarnya buat gua, jadi gua ngelihatnya gini aja deh gitu ya kan. Jadi akhirnya kita sendiri, bukan kena ada yang nyuruh gitu loh, kita sendiri yang menutup mata kita terhadap apa yang benar sebetulnya. Kita terlalu mengikuti apa yang ada. Mengikuti apa yang ada, mengikuti apa kata orang tua, dosen, guru agama, pimpinan, perusahaan, negara, atau orang yang kita idolakan dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya kita jadi gampang ke bawah, entah kemana. Nah awalnya ke sini tiba-tiba ke sana, nggak ada yang jadi pegangan kita yang jadi secara kokoh, karena kita tahu itulah yang udah yang paling benar. Jadi bukan pendapat lagi udah. The real truth ada kok, ini real truth. Nah ketika lu agak di sini, walaupun mungkin masih dalam koridornya, ini udah mulai pendapat lu nih. The real truth ini, tapi setidaknya lu tahu this is the real truth. Oke. Yang jadi masalah adalah rata-rata orang tuh di sini. Jadi itulah yang jadi ininya gua gitu. Ya.
Jadi mengajak untuk mencari tahu. Nah, setidak-tidaknya merapat ke sini dulu, and ya salah satunya adalah you need to read a lot, itu salah satunya. Yes. Karena Ezra ini juga udah berapa banyak buku yang udah lo baca, berapa ratus? 3.000 buku yang udah dibaca. Ban. Jadi belajar membaca. Kalau dibaca termasuk budaya membaca. 3.000 buku. Oke, nanti kita akan lanjut lagi obrolannya. Kita break dulu ya. Jangan kemana-mana. Stay tune terus di Blasters Radio and Manusia Merdeka Distorsi. Oke, kembali lagi di Manusia Merdeka Distorsi. Masih bersama gua Aceh dan Eja Simanjuntak. Bang Ezra Simanjuntak. Nggak dipotong lagi tadi. Sengaja gue biarin aja gue tunggu. Udah sekali Bang dipotong. Gini Bang, untuk masalah sekarang nih yang jarang banget venue tempatnya buat acara nih. Yang punya mungkin nggak percaya atau yang sewa juga panitia-panitianya belum terkoordinir dengan baik apa bagaimana Bang? Kalau di mata Abang? Pertama, ini bukan di mata gue, ini fakta. 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 Nggak ada hubungannya dengan pandangan gue, ini fakta. Ini fakta. Segini, tegas. Ini fakta. Oke, kita pertama industri musik kita bullshit gitu loh ya. Nggak ada sebenarnya industri, nggak jelas gitu loh. Nggak bisa lu bilang ini industri sebetulnya. Ini masih abal-abal. Oke, KW pun bukan kelas KW kelas 1. Kalau satu masih mending gitu ya. Kita ketinggalan 50-60 tahun, Cong. 50-60 tahun, Cong. Nggak usah banyak ngomong ngerasa gimana-gimana. Fuck you. So, kalau kita bicara venue untuk original music sebenarnya nggak ada kan. Right? Nah, venue kalau kita bicara club, bar, cafe dan sebagainya. Rata-rata kalau ada live music kan, dan itu wajar ya. Top 40, R&B, classic rock dan sebagainya itu normal. Itu normal. Masalahnya adalah kita nggak ada venue seperti, gua ngasih contoh yang mungkin orang rata-rata tahu, kayak di Los Angeles ada Whiskey A Go Go. Iya. Oke. Jadi mereka benar Whiskey A Go Go presents band-band yang belum rilis album malah, ya kan? Masih. Jadi ini contohnya Whiskey A Go Go presents Van Halen sebelum mereka rilis album pertama, sebelum menjadi besar, sebelum jadi apa-apa. Disitulah mereka menempa pengalaman dan mulai ini nama mereka sebelum mereka diterima oleh label untuk dirilis album. Ngerti yang maksud gua? Iya. Whiskey A Go Go presents Jimi Hendrix sebelum Jimi Hendrix rilis album, sebelum dia jadi icon, sebelum dia jadi guitar hero. Ngerti yang Lebih maksud gua? hebat Oke. tempatnya daripada CBGB ya? Whiskey A Go Go presents Metallica atau gimana? Belum lagi kita bicara CBGB. Jadi poin gue adalah kita nggak punya venue kayak gitu, right? Iya. Oke, kita nggak ada venue kayak itu. Dan kalaupun orang bilang ada poster cafe atau gimana, fucking bullshit, right? That's not fucking true, and you are fucking lying if you tell me that, gitu loh, right? Gitu loh, right? Kita belum beneran ada yang kayak gitu. Kalaupun cuma sesekali, jangan disamakan. Lagian tempat-tempat itu udah nggak ada juga. Iya. Lagian udah nggak ada juga gitu loh, oke? So anyways, gue ngomong kayak ini bukan mengkritik, faktanya begitu, right? Karena nggak ada lah, gue akhirnya selalu ini teman-teman bikin dong acara rutin yang konsisten jalan terus. Segala macam masalah kan, tiba-tiba venue belum percaya, kenapa gue nggak percaya? Oke, kemudian harus ada sponsor, kenapa harus begitu? Iya. Akhirnya menyadari, gue teliti, gue pelajari, oke, settingan acara promoter, event organizer dengan sponsorship itu udah kebalik di Indonesia, alright? Ada salah setting lah ceritanya. Akhirnya jadilah begitu. Ya udah, oke, nggak usah dimasalahin. Cuman because of paradigma itu jadi susah kan. Orang ngerasa nggak bisa lah apalah, jadi budaknya sponsor jadinya. Ya, padahal kita simbiosis mutualisme. Right? Terus acara-acara yang kenapa gigs, apalagi underground atau musik-musik pinggiran atau apapun namanya gitu loh, kok susah amat. Gimana nggak susah amat? Venue-venuenya lama-lama ngelihat acaranya nggak jelas gitu ya bete lah. Lo bikin acara, yang penting teman-teman gue main, gue happy-happy mabok segala macam. Do you care? Venue-nya tuh harus ada penghasilan. Do you give a shit? Nah. Manajemennya mungkin ngelihat ini band-band kok hancur kayak begini, terus baliknya harus gue ada. kasih pula main di tempat gue. Do you care? Ini Jajan kagak. nama acaranya gimana? Jajan juga kagak. Nah, Ya kan? Kadang bawa minuman dari luar. Terus lu mau masalahin venue-venuenya atau gimana? Sebenarnya wajar kalau mereka akhirnya jadi pesimis. Iya benar. Atau memang udah nggak mau ngasih lagi, atau kapok kena ada segala macam kajian. Salah siapa? Salah kita pelakunya.
Iya. Oke, kita nggak bisa sepenuhnya nyalain venue karena begini dan begitu. So, siapa? Ini pertanyaan gua yang mau merubah itu, mau membalik paradigma itu supaya jadi lurus lagi. Setidaknya ada contoh. Nggak ada, nggak pernah ketemu gua. Satu-satunya yang ada cuman gua, Ezra Simanjuntak. Not you. What the fuck? Nanti misalnya, berapa kali lu bikin acara? Gua tanya sama lu. Oke, Iya. gua dalam 5-6 tahun 170 kali acara tambah sponsor. Itu udah 800 lebih band. Itu termasuk band-band besar Indonesia di acara gua. So lu nggak bisa bilang sama gua, lu pernah bikin acara berapa? Lu pernah bikin acara 4-5 kali, 6 kali, 7 kali. Bagus. Right? Rata-ratanya 2-3 kali aja kagak. Terus banyak kali cengcongnya. Begini bla bla bla. What the fuck do you know anyways gitu loh, ngerti maksud gua ya? Lu rubah dulu itu sikap kita, kelakuan kita sebagai pelaku di sini nih, apalagi anak underground. Attitude. We have to fix all this. Lu nggak bisa sepenuhnya nyariin venue dan sebagainya. Jangan Gimana? mentang-mentang underground terus asal bikin aja, tapi ya harus berkonsep gitu. Gini aja. Tolong jangan samakan. Misalnya contohnya ini Nirvana nih, wah Kurt Cobain gini-gini. Lu tahu nggak dia main gitar 4 jam sehari? Lu berapa jam sehari, Cong? Lu tahu nggak dia berapa kali manggung? Hanya karena lu ngeliat berapa video yang kayaknya berantakan karena dia lagi giting. So you have to know the roots. Lu nggak tahu, jangan banyak cerita. Jangan ngira kan dia kayak gini, jadi artinya gua bawain Nirvana harus hancur juga. What the fuck gitu loh. Jadi kebanyakan mungkin niru yang jeleknya aja gitu ya. Iya. Jeleknya lu nggak ada sebandingnya sama jeleknya dia, men. Sorry, men. Jeleknya aja nggak sebanding gitu. Dia siapa, lu siapa, ngentot gitu, ya. Oke? Iya benar-benar. Right? Oke, Metallica misalnya mainlah dia di Whiskey A Go Go sebelum rilis album gitu loh. Kenapa dia bisa diterima di Whiskey A Go Go? Lah bagus dulu, nggak mungkin tiba-tiba dikasih gitu aja. Sama Whiskey A Go Go nggak bisa, lu audisi dulu, main dulu lu. Oh, dia Full pakai set. audisi ya? Yes. So anyways, kalau lu nggak berhasil ya lu bisa di-cut sama si venue gitu loh kan. Karena mereka di sana lebih kejam dari kita di sini gitu loh. Right? Jadi itu poinnya. Kenapa gue jalan acara gue tanpa sponsor? Nunjukin dulu bisa kok selagi kita benar-benar swadaya, swalayan, coli bersama atau apa terserah gitu loh ya kan. You know what I mean gitu loh. Kita bareng-bareng kita bisa, nggak harus juga ada sponsor. Nah, venue-nya yang tadinya nggak ada yang mau terima, akhirnya ada yang mau coba deh Rolling Stone Cafe waktu itu ya. Padahal tadinya udah nolak gua. Begitu dia terima, jalan acara gua selama 2-3 bulan itu, semua venue yang tadinya nolak gua jadi mau terima. Pengen bikin kayak gitu dong, bikin dong. Gua diteleponin sampai ke Ancol segala. Gila. Dalam hanya 3 bulan gue udah bisa ngebalik paradigma itu loh. Gue bisa punya acara every day di 7 venue yang berbeda kalau gue mau gitu loh. So, tapi bukan gue ngerasa hebat, tau nggak? Poin gue adalah kenapa gue tadinya ditolak oleh mereka semua. Karena alasan itu. Lu bayangin ya. Mereka alasannya itu kan. Gue jelasin nggak, acara gue nggak kayak gitu. Acara gue nggak terlalu banyak band, cuman paling 4, 5, 6 gitu. Iya. Ya kan? Enggak, terus gue kurasi, nggak mungkin yang nggak jelas karena gue kasih main, pasti minimalnya ada standarnya yang gue jaga gitu loh ya kan. Gue ngerti musik gitu, udah gue jelasin, nggak tembus. Gue udah bilang 4, 5, 6 band doang, mikirnya masih 10, 12, 15 band masih. Kenapa? Karena semua gig lokal tuh kayak gitu yang mereka lihat. Oke, jadi dipukul rata. Jadi walaupun udah gue jelasin nggak tembus juga, nggak masuk-masuk. Udah pukul rata. Udah terlalu baku di kepala mereka. Acara tuh rata-rata hancur gitu loh. Nah, ketika di Rolling Stone jalan aman, aneh kasih aja malah band besar Super Glad main di acara gua, Edane main di acara gua, Sandy Sondor itu Sandy Sondor 2016. Cuman poinnya adalah gini, mereka ngeliat loh, aman-aman aja sih, karena dunia F&B mereka saling kenal juga, kadang-kadang nongkrong bareng, mereka ada di grup WhatsApp, grup BB bareng-bareng, mereka saling ketemuan atau gimana, saling cerita. Manajer gua aja pernah megang berapa venue, teman-teman gua orang-orang yang pernah megang venue-venue besar Indonesia ya, gitu, saling kenal gitu. Mereka datang ke acara gua. Ngerti ya? Mereka ngeliat aja. Jadi mereka ngomong nih sama teman-teman acara Ezra asik, aman gini-gini. Terus nanti gimana? Dijelasin. Jadi mereka, oh ternyata bisa begitu ya. That's the reason why mereka ngubungin gua. That's the reason why The Rock Campus malah diminta pindah ke Rock Cafe. Gua yang nggak mau. Gua nggak mau bikin di sini. Kenapa? Tempat lu terlalu borju. Udah. Oke, gua diminta sama tempat-tempat yang mewah banget, bikin di sini doang. Gua yang nggak mau. Semua nggak? Iya. Besok nih di hari Minggu nih ada tribute to Rolling Stone sama Oasis ya bang?
Ya, gua punya 23 acara. Mei besok. Gua punya acara 23. baru, Sunday Showcase namanya. Sunday Showcase. Yang tanggal 23 ini gue sengaja ngundang band tribute to Oasis sama ada dari Rolling Stone Community. And apa namanya? Ini episode yang ke-9. Di tengah pandemi, it's a live show, bukan live streaming. Nggak ada live streamingnya karena gue nggak mampu beli kamera dan sebagainya gitu loh ya kan. Gue nggak mampu untuk bayar karyawan-karyawan atau teman-teman yang mengerjakan kamera dan sebagainya. Jadi you have to come to the show untuk nonton acaranya. Oke. Dan saat ini memang masih gratis. Gue lagi bantu Star yang udah mati suri setahun, udah mengap-ngap, udah nafas-nafas terakhir. Jadi gue bantuin gitu loh. Bukan cuma acara gue doang sih, yang lain-lain juga gue bantuin karena kalau venue kayak saat ini masih tambah tiket. Karena kalau venue-nya mati, gue udah kenal 8 venue mati, men. 8 venue tutup. Oke. Ini kita break lagi ya, Jeff? Oke, kita break lagi. Kalau gitu lanjut lagi setelah ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Blasters Radio dan Manusia Medik Distorsi. Oi. Kembali lagi bersama Manusia Merdeka Distorsi. Masih bersama saya Aceh Dan gue Ica. dan Bang Ezra Simanjuntak. Yo. Ya. Buat Eca ada pertanyaan? Oke, next question di last session kita nih. Ezra, kira-kira apa sih yang pengen lu capai di in the future gitu? Maksudnya apa sih yang belum pernah lu lakuin dan pengen banget lu capai itu? Wah, terlalu banyak yang gue pengen capai. Gue punya, gua ada beberapa perencanaan yang sebenarnya gue pengen jalani dari udah udah 20 tahun lah ya. Oke. Yang belum kesampaian sama sekali, jadi masih terlalu banyak. Ya salah satunya contohnya kalau kita ngelihat musik sebagai lifestyle sebetulnya gaya hidup. Dan tadi artinya mimpi gue tuh gue pengen bangun bisnis untuk gaya hidup ini yang dasarnya itu adalah musik, khususnya musik cadas gitu. Amin. Ya, rock music, Semoga terwujud. rock sampai ke extreme metal artinya. And itu kan sebenarnya gaya hidup. Jadi kita bukan cuma denger, kayaknya cuma selera aja. It's part of our lifestyle. Betul lah. Kita udah jadi bagian dari kehidupan kita sih sebetulnya gitu loh. It's bukan cuma mau gaya-gayaan pakai hitam-hitam doang gitu. Betul lah. Ya, setuju kan? Setuju kan? Okay. Nah, jadi cuman ada beberapa hal ini memang butuh investor dan sebagainya. Ada beberapa hal yang bisa aja lu jalanin seadanya dulu, ya itulah yang gue sedang jalanin kan, itu Rock Campus atau acara gue yang lain-lain gue jalanin. Yang nantinya harapan gue adalah dengan itu bisa kelihatan dan berjalan. Kalaupun yang lain-lainnya nggak bisa gue dirikan atau bangun, setidaknya Rock Campusnya ini udah jadi bukti yang cukup kuat bahwa itu bisa dijalanin gitu. Udah jadi contoh yang orang tinggal lu bukan masalah niru ya, ikutin dong, jalanin dong juga gitu loh. And jadi karena kalau kita bicara sebagai acara Rock Campus ini kan nanti gua sebelum pandemi itu udah mau bikin sejabodetabek tour kecil-kecilan untuk test drive 8-10 titik atau berapa titik sejabodetabek Bandung dulu. Venue-venue-nya sedang gua cari, tinggal 1-2 titik. Pandemi, ngerti ya maksud gua ya kan? Iya. Karena kalau ditanya kenapa nggak pernah gua jalin sebelumnya, nah masalahnya gua ngejalin acara kayak gini adalah punya rumah yang tetap dan nggak usah khawatir harus pindah. Itu yang jadi problem. Itu jadi problem besar gitu. Jadi kalau rumahnya sendiri aja belum benar-benar bisa fix, soalnya konsep gua kayak gini, kalau kita bicara nanti mau mencapai apa, oke ini satu contoh aja, kalau yang lain-lain kan terlalu banyak nih. Jadi contohnya misalnya gini, The Rock Campus episode regulernya harus jalan terus, sementara gue bisa bikin tour nih, club to club, maksud gue club to club dulu, nggak usah ngomong acara gini deh, kita ngomong acara outdoor atau acara besar, bukan cuma butuh dana yang besar, lu nggak bisa bikin terus-terusan. Setahun berapa kali sih gitu loh. Kalau beneran besar ya sekali setahun paling, 2 kali setahun, that's it gitu ya kan. Kalau acara yang semi gitu ya kan besar 3 bulan sekali rata-rata, itu pun belum tentu juga, right? Dan biasanya disponsori rokok. Jadi ada kepentingan mereka yang harus lu pikirin, betul nggak? It's fair, namanya dia sponsorin. Oke. Nah sekarang balik lagi yang gue bilang tadi, kalau gue bisa bikin club to club, pertanyaan gue sederhana banget, band mana dan siapa segede apapun lu yang beneran mengatur ngejalanin tour mereka sendiri. Gua tunggu. Keren tuh.
Gak ada, itu jawabannya. Oke, satu-satunya band yang berapa tahun gua ngeliat setidak-tidaknya 67 titik mereka jalan, even if nggak ada sponsor, itu cuma siksa kubur. Iya. Jadi gua teman-teman gua band besar aja gua kadang-kadang tanya, mana band lu gede banget, tour dong. Oke, kalaupun yang ada yang gua tahu yang pernah iniin, tapi ya nggak sah juga sih, karena sebenarnya bukan sepenuhnya mereka yang arrange sebetulnya. Itulah bedanya kita sama di luar negeri. So nobody's really doing tour ini, right? Jadi maksud gua sederhana, kalau gua bisa bikin club to club, bar, cafe mana yang gua singgahi ini ternyata aman, bisa jalan. Jadi gue udah punya 8-10 titik. Kemudian itu jadi contoh. Gue bisa ngomong sama bar, klub, bar yang cafe yang lain. Kemarin gue bikin aman, asik-asik aja. Nama acara The Rock Campus udah banyak yang tahu. Followernya sekian, follower gue sekian, etc. Ngerti maksud gue ya kan? Dan so far so good sih. Gue lucunya waktu gue mulai nyari titik-titiknya pada udah pernah dengar The Rock Campus ternyata. Malah ngelihat gue tuh Bang Ezra, langsung gue nggak usah jelasin nama gue Ezra Simanjuntak gitu ya kan, gue harus ngejelasin The Rock Campus, capek kali ngejelasin gitu ya kan, gue udah nggak perlu kayak gitu, malah gue baru datang duduk udah kapan bikin acara di sini, jadi gue tinggal bilang dengan sombongnya ya gue pengen lihat dulu lah gitu ya. Udah bisa sombong, udah bisa sombong gue sekarang anjing gitu ya. Nah jadi gini, kalau gue bisa jalan dan ternyata aman, itu bisa jadi template. Yang lain jadi, karena gue waktu ke Lampung ada yang mau tampung gue ke Medan ada 2-3 tempat mau tampung gue, malah ada namanya Mega Park food court outdoor gitu yang ada stage. Tau nggak bilang apa sama gue, pakai gitu. Jadi gue nggak perlu mikirin sewa berapa sewanya gitu ya, maksud gue ya kan, ya pakai bang gitu loh ya kan, enak banget kan. Jadi gue percaya sama lo ya kan, pakai bang silakan, udah bisa rutin aja udah keren. Nah jadi poin gue sederhana, kalau bisa nantinya satu hari nanti kan gue bisa sampai 120 titik seluruh Indonesia, bar-bar, kafe dan tempat-tempat kayak food court outdoor tuh yang udah tahu, udah jalanin. Nanti kalau gue bawa keliling, ini bukan masalah siapa band besar yang ikut, nggak perlu. Lu percaya sama The Rock Campus, band yang main pasti keren, dan percaya nggak sama gua, banyak band nanti yang butuh, tapi gue ikut dong Zra. Karena di acara gua kecil ini gua nggak, mana mungkin gua bisa penuhin budget mereka, apalagi band besar. I have no money, gue bukan anak orang kaya, gue bukan bisnis gue yang udah sukses. Kalau justru ceritanya gini, kalau gue bisnisnya udah sukses, gue punya duit banyak, ini bukan perjuangan lagi karena gampang buat gua. Gue tinggal nyuruh orang lo kerja gini, nama gua kan tetap The Rock Campus by Ezra Simanjuntak. Ini gua harus kerjain. Lu tahu nggak yang nyapu venue gua sendiri nyapu anjing gitu loh ya kan. Gue sampai satu hari cara nih pas dia mau main di The Rock Campus, anjing gila lu nyapu juga. Dia malah gini, dia sengaja berdiri di depan gua difotoin dulu. Gua nanya, gua lagi nyapu, buat apa? Gua bilang enggak. Gue minta itu di foto, lu posting. Gue nanya buat apa? Orang harus tahu lu sampai nyapu. Stage akhirnya gue posting, banyak banget like-nya ya kan gitu. Ada sebelah gue ya nggak sih? Dia yang suruh, bukan gue narsis gitu maksud gue. Ya. Nah jadi poin gue gini, justru perjuangan ini jadi real karena memang gue harus setengah mati pontang manting kayak orang gila, ngerti ya maksud gue? Gue kerja sendirian rata-ratanya gitu loh. Kebetulan gue emang ngerti sound juga dan sebagainya gitu. Jadi gue yang kurasi band-bandnya. Lu bayangin yang main aja udah 700-800 band. Waiting list gue 300 band anjing. Gitu. Lu mau main di acara gue tunggu dulu 8 bulan, 10 bulan, 12 bulan, setahun, 2 tahun itu waiting list gue gitu loh. Oke, temen gue sendiri aja 2 tahun nunggunya. Temen gue sendiri ya. Jadi gue fair. Gue fair. Lu nggak bisa mentang-mentang kenal gue tiba-tiba main itu. Iya benar. Sorry, nggak bisa. Lu harus keren dulu. Lu bagus nggak? Bukan follower lu banyak, band lu udah keren belum? Ya, karena gue udah keseringan terjebak Batman begitu main. Oh gini bandnya, anjing, gitu ya kan? Satu sisi mau dukung teman, satu sisi lagi nggak gitu juga, my friend gitu ya kan? Oke, pencapaian. Kalau gue bisa bikin sekian banyak titik, lu kebayang nggak sih? Scene-nya jadi lebih terbuka. Orang jadi it's possible. Orang lain akan aja yang coba, yuk kita bikin atau pakai jalur Ezra. Gue bisa pakai jalur lu apa enggak? Kalau misalnya emang itu bisa saling membantu dan nggak merugikan pihak-pihak venue-nya kan, kenapa enggak gue bukain jalurnya, lu bisa pakai atau mungkin nanti ada bagi hasil malah jadi bisnis yang sehat, malah lu bisa ini lu bayangin kalau lu bisa ikut tur gue, lu jualan barang lu kan, bukan cuma masalah memang berapa banyak yang mau beli di venue, enggak, ini exposure, lu berkenalan langsung, berinteraksi langsung. Mereka kalau nggak bisa beli sekarang mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin mereka ingat sebulan kemudian udah ada tabungannya, dia beli dari lu. Ngerti maksud gue? That's the reason why di Amerika itu adalah bagian dari tour yang nggak terpisahkan. Kenapa merchandising sana itu bisa jadi bagian besar dari bisnis sebuah band atau artis? Kita kan masih baru mulai ngerasain itu 3-4 tahunan. 4
4-5 tahun lah paling lama. Oke, sebelumnya kayak cenderamata malah. Nah, harapan gue adalah kalau ini semua kita bisa bangun jadi bisnis gini. Itu kalau sampai bisa jalan pun gue nggak punya sponsor gitu loh kan. Lu tahu nggak ini sorry. Bukan mau ngelamain, gue udah jalan juga. Jadi sebenarnya di Rock Campus ini bukan nggak ada yang udah masuk gitu. Sebenarnya udah ada sponsor besar yang udah mau masuk, ngundang gua ke headquarters-nya mereka, ke kantor pusat. Kantor pusat ya, bukan kantor cabang, kantor pusat. Pertama mereka nanya, "Lu anti sponsor apa gimana sih, Zra?" Karena kalau ini ternyata lu sebenarnya nggak pernah ada sponsor selama ini karena anti sponsor, kita makan aja sekarang, nggak usah dibahas lagi kan gitu. Nah, gini, tau nggak? Lu bayangin di kantor pusat, pas gue bilang gini, kalaupun kita mau ada deal, gue nggak bisa cuman percobaan. Gue nggak bisa. Rata-rata kan lu sama IO sama sebagai vendor dengan major major corporate sponsor besar gitu loh. Pasti ada percobaan dulu. Entah 1 kali acara, 2-3 kali acara. Kalau sama gue nggak bisa men. Lu harus deal sama gue langsung setahun atau gimana. Terus mereka agak ada kena gini men gitu loh. Gue nggak butuh lu soalnya, gue gituin. Lu berani, lu juga bisa jalan. Lu berani ngomong kayak gitu, lu yang diundang, lu bisa ngomong kayak gitu dengan sponsor, padahal lu cuma acara kecil men. Karena gue bisa bilang kayak gini loh, mereka aja bingung, kita bingung, lu bisa jalanin segitu banyak acara gimana caranya dan mereka udah ngecek latar belakang gue, mereka tahu gue nggak punya banyak duit, mereka tahu gue bukan anak orang kaya, gue nggak punya investor, mereka bingung gimana caranya, mereka nanya, jadi gue balikin kayak gini. Kalau lu berpikir bahwa dengan adanya sponsor baru band besar udah main, lu udah berapa banyak band besar main di acara gua tanpa kalian gitu. Jadi kalau lu mau jadi rekan gua gitu, lu mau nyoba-nyoba doang, buat apa? Mendingan deal sekali. Buat ya, apa? Gitu. Lagian kalau lu mau argumennya jadinya lebih banyak band besar yang bisa main dia nggak gini, bukan gitu kalau kita mau kerja sama, bukan gitu kan cara jelas si Manjunta kok mau dicoba-coba. Maksudnya gini, ngapain lu coba-coba lagi, gua jalan terus kok. Gua jalan terus. Udah ada pembuktian gitu. Gua jalan terus gitu, lu takut apa? Bilang jalan terus, lu nggak ada rutin aja udah keren. Tanpa lu juga bisa gitu. Nah, jadi kebayang nggak? Jadi akhirnya ya ini ceritanya panjang lah. Akhirnya deal itu karena tertunda, akhirnya gue yang batalin. Gue yang datang waktu Hammer Sonic. Jadi lu tahu dong siapa sponsornya. Ya. Gue yang bilang gini aja gitu. Gue tetap jalan, gue say thank you, gue mengundurkan diri. Ngerti maksud gue? Gue yang melakukan itu, bukan mereka. Gue. Oke, nah akhirnya gue jalan lagi karena gue udah kelamaan nunggu mereka nggak jelas. Cuman poin gue bukan mengkritiknya, poin gue gini. Kalau gue bisa jalanin tournya sampai jalan mereka, nggak mungkin sponsor tuh nggak tahu acara gue. It's not possible. Kenapa? Karena postingan gue di WhatsApp mereka lihat semua terus. WhatsApp, Instagram. Gue posting mereka lihat, gue tahu mereka ngeliat postingan gue, jadi mereka sponsor semua tahu, oke gitu aja. Spy-nya banyak. Gue nggak perlu sebut lah 3-4 nama besar sponsor tuh ngeliat postingan gue, jadi mereka tahu acara gue. Udah banyak yang stalking. Gitu. Mereka tahu, yang nggak mungkin nggak tahu gitu. Nah jadi kan gini, itu taruh misalnya gue keliling, akhirnya udah Zra, gue masuk dong. Enaknya gimana? Gue tinggal bilang, oke. Aturan mainnya gimana yang enak, karena lu nggak ada, gue jalan loh. Harus ada sesuatu yang ekstra dong gitu loh. Kalau sampai lu masuk nggak lebih istimewa, buat apa? Iya benar. Itu baru benar artinya hubungan dengan sponsornya tuh harusnya begitu. Oke, anyways. Nah kalau misalnya oke, akhirnya band mulai bisa tour nih, karena gue udah set up, ngerti maksud gue. Nah nanti merchandising yang lain juga bisa jalan gitu. Iya. Ngerti maksud gue. Jadi semuanya bisa jalan. Iya. Driving force-nya gini. Misalnya lu bikin merchandise dulu, and then baru lu bikin acara. Orang langsung sugestinya ini acara untuk jual merchandise ya, gitu loh. Lu clothing, lu bikin acara. Orang langsung oh ini buat promo clothing ya. Ini acara clothing jadinya, ngerti maksud gua? Bukan salah. Susah setupnya. Emang berapa gua pengen clothing yang bikin acara rutin terus-terusan? Siapa? Sorry. Gak enak kita nyebutin merek. Halo. Siapa? Gue nggak main tahu, ada nggak? Ada. Mana siapa? Hello. So the answer saya nggak ada. Nggak ada. Lu jangan ngirain lu baru bikin 3, 4, 5 kali acara setahun udah rutin. Sama gua lu mau ngomong sama gitu. Pas jadinya. Oke, ngerti ya? Oke. So anyways, jadi makanya gua kenapa gua gerakin acara dulu. Karena gua nyadarin nggak bisa. Yang paling basic di musik ini adalah musisinya yang main alat musik dan ngeband.
itu nggak usah kita urus. Alat musik nggak usah kita urus, ada distributor, toko udah ada. Kalaupun kurang dibanding sama Amerika, UK atau Eropa atau Jepang, whatever. Lu main gitar aja belum bener, nggak usah main cerita sama gua. Ya, lu main drum yang bener dulu, nggak usah bilang nggak ada Tama jenis ini di Indonesia. Fuck you, lu main yang bener dulu aja. Oke, nggak usah urusin itu. Lu setting efek murahan aja nggak bisa, mau beli yang Helix yang harganya 12 juta. Fuck you gitu loh. Ya, berapa banyak band yang alat-alatnya secanggih-canggih itu nggak ada lebih bagus juga gue denger bunyinya. Ya, jadi biasa aja. Alright? Nah, alat sound nggak usah diurus, oke? Yang paling basic itu adalah acara rutin, karena venue nggak jelas di Indonesia ini. Jadi paling basic itu adalah acara rutin, baru kita bisa ngomong merchandising dan yang lain-lain gitu kalau dari gua. Bakal ngikut ya. Harus ngikut kayak gitu. Jadi bukan maksudnya ini salah, bukan itu maksud gua. Cara pandang gua gitu. Jadi gua yang jalan itu dulu, itu jadi drivernya, and then baru kalau kita bicara merchandising, banyak yang gua bisa ajak kerja sama atau gua ingin sendiri, nggak masalah. Ada banyak opportunity yang bisa terjadi. Nantinya bakal ada websitenya atau mobile apps-nya atau gimana. Tapi gua sudah buktiin memang beneran acaranya jalan. Ya, yang penting udah ada pembuktiannya gitu ya. Yes, itu dulu. Oke. Ini sayang sekali ya, pembicaraan kita yang seru ini harus kita akhiri karena durasi. Apa tadi kalian manusia apa? Manusia Merdeka Distorsi. dan Kalau gua manusia marah. Berdistorsi. Oke, thank you banget Sra udah datang ke Apocalypse Records. Thank you udah ngundang gua ya. Jangan kapok. Kita makasih juga untuk semua yang udah support acara kita ini ya, Bang Aceh. Ada Nanti juga bakal ada tagline Instagramnya Bang Ezra Yes, Simanjuntak, jadi terus kita itu ada Spotify-nya, terus ada iTunes-nya. Ya. Nanti bakal ada di tagline di terakhir. credit title terakhir, oke? Kita juga mau ngucapin terima kasih untuk Young Offender, untuk Jackpot, The Way We Throw Up Our Jackpot. Terus ada siapa lagi? Ada Rockstar Magazine. Ada siapa lagi Bang Aceh? Ada Apocalypse Records. Ada Apocalypse Records. Ada Medsec Rockware yang udah endorse gue, makasih Mas Rian. Dan kita ketemu lagi di next episode Manusia Merdeka Distorsi. Stay tune terus juga di Blast Noise Radio. Gue Ica. Dan gua Cek. Dan gua Ezra Simanjuntak. Sang pemarah.